Vitamin berasal dari kata vita yang berarti hidup dan amin yang berarti suatu zat tertentu. Dengan kata lain, vitamin adalah suatu zat yang diperlukan untuk hidup. Esleman menyatakan bahwa vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk pertumbuhan dan memelihara kehidupan. Beberapa vitamin mempunyai aktivitas seperti hormon, sedangkan yang lain menyatakan komponen enzim. Banyak enzim yang hanya dapat berfungsi ketika berkombinasi dengan vitamin dan mineral tertentu. Klasifikasi vitamin Amatser 2001 menggolongkan vitamin berdasarkan karakter fisiknya, yaitu vitamin larut lemak. Ada vitamin A, D, E, dan K. Dan vitamin larut air ada vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, biotin, asam pantotenat, vitamin B6, vitamin B12, dan asam folat. Sifat-sifat umum vitamin larut lemak dan vitamin larut air adalah sebagai berikut. Vitamin larut lemak. Pertama, larut dalam lemak dan pelarut lemak. Kedua, kelebihan konsumsi dari yang dibutuhkan disimpan dalam tubuh. Ketiga, dikeluarkan dalam jumlah kecil melalui empedu. Keempat, gejala defisiensi berkembang lambat. Kelima, tidak perlu selalu ada dalam makanan sehari-hari. Keenam, punya prekursor atau provitamin. Ketujuh, hanya mengandung unsur C, H, dan O. Kedelapan, diabsorpsi melalui sistem limfe. Vitamin larut air. Pertama, larut dalam air. Kedua, simpanan sebagai kelebihan sangat sedikit. Ketiga, dikeluarkan melalui urin. Keempat, gejala defisiensi sering terjadi dengan cepat. Kelima, harus selalu ada dalam makanan sehari-hari. Keenam, tidak punya prekursor. Ketujuh, selain C, H, O juga mengandung N, kadang-kadang S dan CO. Kedelapan, diaborsi melalui vena porta. Ada beberapa macam-macam vitamin yang harus Anda ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk kesehatan mata Anda. Vitamin ini membantu mata untuk melihat dalam cahaya redup dan membedakan warna benda. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu dalam sistem untuk melawan infeksi. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan penyakit rabun senja yang membuat penderitanya sulit untuk melihat ketika malam hari atau dalam cahaya yang redup. Selain itu, kekurangan vitamin A juga bisa menyebabkan keratomalgia, yaitu kegiringan dalam pada kornea mata. Vitamin B. Vitamin B dapat dibedakan antara lain B1, tiamin, vitamin B2, riboflavin, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, B7, B9, B12. Vitamin C. Asam ascorbat yang populer dengan nama vitamin C memperbaiki ketersediaan zat besi non-hemat 2 hingga 3 kali lipat. Vitamin ini berperan dalam menghasilkan enzim yang terkait dengan perubahan zat besi non-hem menjadi bentuk yang lebih mudah diserap, yaitu zat besi dalam produksi norepinefrin dan serotonin, yaitu zat kimia otak neurotransmitter yang berfungsi untuk mengirim sinyal antar saraf. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan Anda mengalami anemia, polusi berdarah, gangguan sistem saraf, dan penurunan massa otot, serta membuat luka Anda sulit sembuh dan rentan infeksi. Vitamin D. Stephen Pratt, penulis buku Superfood Healthy Style Proven Strategies for Lifelong Health, menyebutkan bahwa vitamin D merupakan pengatur utama dari penyerapan kalsium. Artinya, tanpa ketersediaan vitamin D, tulang tidak akan memperoleh manfaat maksimal dari makanan kaya kalsium. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan Anda mengalami pelunakan tulang, osteomalacia, rakitis, dan rentan infeksi. Vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. Selain itu, vitamin E juga memiliki fungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu pembentukan sel darah merah, memperlambat penuaan, serta mengurangi resiko penyakit katarak dan radang sendi. Meski jarang terjadi, kekurangan vitamin E dapat menyebabkan anemia hemolitik. Vitamin K. Vitamin K merupakan vitamin yang berperan penting dalam
proses pembekuan darah dan menjaga kekuatan tulang. Kekurangan vitamin K dapat membuat Anda beresiko mengalami pendarahan dan patah tulang. Vitamin K baik itu terhadap kesehatan darah dan arteri maupun kontribusinya memperkuat sistem imunisasi adalah sama penting menurut Joseph Mercola dan Rachel Dweck. Panduan atau aturan mengkonsumsi vitamin. Aneka jenis vitamin banyak tersedia dalam bentuk kapsul dan tablet. Beberapa produk bahkan ada yang langsung meracik tablet multivitamin atau terdiri dari berbagai jenis vitamin dalam skala hap. Hanya saja, ahli gizi sekaligus Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia (APKI) Approved Educator Irtia Kiamulail berkata pemenuhan asupan vitamin sebenarnya dapat diperoleh dari makanan. Namun apabila sulit dipenuhi melalui makanan, dapat menggunakan suplementasi sebagai penunjang pemenuhan, kata Irtia pada CNN Indonesia.com melalui surat elektronik Jumat. Konsumsi suplemen aksi berupa vitamin pun perlu memperhatikan beberapa aturan sebagai berikut. Vitamin larut lemak plus makanan mengandung lemak terdapat kelompok vitamin larut lemak. Artinya, vitamin diproses dengan lemak. Vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Irtia menjelaskan vitamin larut lemak sangat bergantung pada ketersediaan lemak untuk proses penyerapannya. Dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin larut lemak bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak. Imbuhnya, vitamin air baik dikonsumsi saat perut kosong. Berbeda dengan vitamin larut lemak, vitamin larut air bisa diserap dalam air. Vitamin larut air yakni vitamin C dan 8 jenis vitamin B diserap paling baik saat kondisi perut kosong. Dia menyarankan untuk mengkonsumsi vitamin larut air setidaknya 30 menit sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kita perlu mengkonsumsi vitamin larut air secara teratur karena vitamin larut air tidak mudah tersimpan dalam jaringan tubuh dan akan disekresikan melalui urin jika berlebihan. Konsumsi suplemen di pagi hari. Sebenarnya ini bisa jadi perdebatan waktu terbaik untuk konsumsi vitamin. Lebih baik diminum di pagi hari atau di malam hari. Jika dilihat dari proses pencernaan, mengkonsumsi suplemen vitamin di malam hari tidak cukup ideal karena proses pencernaan akan melambat pada saat kondisi tidur sehingga penyerapan tidak akan efisien. Konsumsi vitamin bersama mineral yang tepat. Konsumsi vitamin perlu diperhatikan untuk maksimal penyerapan termasuk dengan memadukannya dengan mineral yang tepat. Konsumsi vitamin D kata Irtia sebaiknya bersamaan dengan kalsium untuk memaksimalkan penyerapan kalsium. Kemudian konsumsi zat besi disarankan dikonsumsi bersama vitamin C untuk meningkatkan penyerapannya. Santapan daging sebaiknya dipasangkan dengan jus jeruk bukan teh manis yang malah menghambat penyerapan zat besi. Saling berlawanan. Jika ada vitamin dan mineral yang dikonsumsi bersamaan, ada pola yang sebaiknya dikonsumsi terpisah. Sebagaimana dilansir dari Yahoo Life Research menemukan bahwa penyerapan vitamin K bisa berkurang jika dikonsumsi bersama vitamin D dan E. Setidaknya berisi jarak sekitar 2 jam. Kemudian vitamin C dan B12 juga sebaiknya dikonsumsi secara terpisah setidaknya 2 jam. Dr. Chris Ayre mengatakan studi menunjukkan bahwa vitamin C bisa memecah vitamin B12 dalam seluruh pencernaan sehingga mengurangi penyerapannya.